Selamat malam. Masih bisa digoyang? Itu ya kalau penyanyi dangdut bedanya sama stand up komedian ya. Kalau kita tuh mati gaya. Stand up komedian tuh ke atas panggung kayak gini doang aja deh. Kalau penyanyi dangdut kan kayak tadi dia bisa bilang masih bisa digoyang gitu ya. Kalau kita kan nggak mungkin semuanya masih bisa mangap gitu. Nggak enak gitu kan didengarnya juga. Gue nggak ngerti kenapa konser dangdut tuh di kampung-kampung gitu ya. Seringkali rusuh. Rusuh, apa aja lagunya rusuh. Padahal kalau gue lihat lagunya ini kan cintaku sekonyong-konyong koder gitu. Itu bagian mananya liriknya yang provokatif gitu, nggak ada gitu. Itu kan cuma cinta-cintaan gitu. Lagu 5 menit lagi lu rusuh gitu kan. Udah gitu ada lagunya cuman tentang suami yang nggak pulang-pulang 3 tahun gitu. Iya Bang Toib, lu anaknya ya? Kenal dia. Gue semalam habis dipijit sama mamang-mamang. Ini sebetulnya dilema ya. Cowok kalau ke tempat panti pijat, itu kalau misalnya milih terapisnya cewek, entar dikira mau mesum. Ya kan? Iya iya bener-bener kata dia. Sering pijat lu ya? Giliran milih terapisnya yang cowok, mamang-mamang, itu akan kita menghadapi satu momen-momen yang ganjil gitu ya. Gue kemarin kebetulan dipijit, gue pulang dari bandara gitu kan, gue ngebawa celana pendek. Tiba-tiba dia menatap gue gitu kan. Mas, buka aja celananya. Gue tuh langsung ngerasa dek gitu kan. Maksudnya dia punya pacar belum gitu kan. Udah gitu di saat lagi dipijit-pijit gitu, dia seringkali mengeluarkan kata-kata, tahan ya mas. Itu kan kayaknya gimana gitu ya. Lu cowok dipijit sama cowok terus dia bilang tahan ya mas gitu. Saat itu tuh gue langsung merasa kotor ya. Tapi ya itulah, kalau di Indonesia tuh tetap paling enak tuh pijit-pijit tradisional ya. Indonesia tuh terkenal dengan negara yang budayanya macem-macem, bahasanya macem-macem ya. Soal bahasa nih, kemarin gue baru aja pulang dari Makassar ya. Gue menemukan bahwa ternyata di Makassar itu bahasanya ada yang aneh gitu. Mereka tuh sulit membedakan antara aku, kamu, dan kita gitu. Jadi kalau misalnya orang Makassar bilang kamu, itu dibilangnya kita. Jadi kalau misalnya dia bilang kamu udah makan, dia kan nanya sudahkah kita makan gitu ya. Dan itu gue bingung ketika gue sampai di bandara, gue dijemput sama panitia, dia nanya gini nelpon, bang sudah di mana kita sekarang? Ya mana gue tahu lu di mana. Yang jelas sih gue di sini, gue nggak tahu lu di mana gitu kan. Nanya ke gue kita, lu sama centong. Iya kan, tahu-tahu gue datang ditanya kita di mana lah, kenal juga belum gitu kan. Udah gitu perbendaharaan katanya tuh cenderung lucu menurut gue ya. Kayak misalnya mau matiin lampu, dia nggak bilang matiin itu lampu, dia bilang bunuh itu lampu. Itu Makassar ya. Terus kalau misalnya kita ke timur dikit itu ada Papua. Papua seperti lo tahu dia tuh punya pakaian khas ya, namanya koteka gitu ya. Cie, yang senyum-senyum udah pernah pakai koteka ya. Yang gue nggak ngerti dari koteka, koteka itu kan terbuat dari sebuah buah yang mirip labu, ya. Maksud gue cuma mempertanyakan ini orang Papua yang pertama kali menemukan koteka, itu apa sih yang dia pikirin gitu ya? Maksud gue tahu dari mana kalau misalnya itu tuh nyaman? Berarti kan lu pasti melakukan eksperimen-eksperimen kecil gitu kan? Terus kalau misalnya kita lihat lagi dari budayanya tuh bela diri ya, di Indonesia itu menarik. Kalau orang lain kan di Jepang karate ya, wow keras gitu ya. Kalau di Thailand ada Muay Thai ya. Terus kalau di kita itu ada yang namanya silat Cimande. Gue nggak ngerti ya, silat Cimande ini adalah silat tapi harus diiringi musik. Sekarang kalau lu jadi pendekar, apa yang lu harapkan dari seorang pendekar yang kemana-mana bawa mini kompo? Anak mana lu? Ceng 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 ceng. Bahkan ya di daerah-daerah pedalaman ya, di Pasundan sana, tanah Pasundan ya di Sunda itu yang di dalam-dalamnya itu nggak boleh pakai mini kompo. Yang namanya Cimande itu harus ada yang main suling sama main gendang. Kebayang kalau orang ini dipalak di Tanjung Priok ya.
harta atau nyawa? Jangan dulu, temen gue lagi yang main suling lagi ke toilet. Selamat malam, saya Cok. Tangga saya kemarin cewek berantem emosi. Saya lihat dia emosi kok nggak ngelus-ngelus dada, saya elus dada. Selamat malam, saya Cak Lontong, salam lemper. Saya bahagia punya Anda karena saya hanya mengatakan salam lemper, Anda sudah bisa tertawa. Itu artinya Anda adalah makhluk-makhluk yang berbahagia. Susah untuk menjadi orang bahagia. Tapi saya kesini bukan untuk membuat Anda tertawa, tapi saya kesini untuk mengajak Anda mikir. Jangan tertawa, siap-siap mikir. Kita tidak untuk saling menyalahkan, tidak untuk saling menjelek-jelekan, apalagi mencaci maki, betul? Betul. Berarti Anda mikir. Saya akan membahas sesuatu yang mungkin selama ini sering Anda dengar, tapi Anda mungkin kurang paham. Anda sering mendengar kata sabar. Berarti Anda tidak tuli. Jadi Anda harus maklum karena filosofinya kenapa orang sabar itu banyak musuh. Karena kata sabar sendiri, lawan katanya itu lebih dari satu. That's why. Artinya sabar itu. Jadi Anda di sini, saya ingin menguji sampai seberapa sabarkah Anda. Kalau nanti saya panjang lebar dan ternyata tidak lucu, Anda harus sabar menunggu. Nah, atau seperti ini, lucu nggak lucu Anda tertawa. Itu jalan yang terbaik. Tapi filosofinya orang sabar itu identik biasanya kalau orang pengen sabar itu mengelus dada. Kalau Anda emosi, supaya Anda bisa lebih bersabar, mengelus dada. Itu filosofinya adalah ketika orang emosi, detak jantungnya bertambah. Makanya ada gerakan mengelus dada, berusaha untuk menurunkan detak jantung. Tetangga saya kemarin cewek berantem emosi. Saya lihat dia emosi kok nggak ngelus-ngelus dada, saya elus dada. Ya itu, dan itulah sabar yang berbuah tampar. Tapi masih mending, ya saya sabar aja ditampar. Yang penting udah ngelus dada kan. Karena prinsip saya lebih baik ditampar daripada suruh bayar. Itulah untungnya jadi orang yang sabar. Biarpun ditampar. Saya sejak kecil itu sabar. Sejak kecil saya sabar, tolong sabar ya. Saya SD dulu, SD masuk jam 7 pagi zaman saya sekolah SD dulu. Itu kira-kira tahun 50-an ya. Anda harus sabar menghadapi orang tua ya. Masuk jam 7, saya sabar, saya nggak buru-buru, nggak seperti teman saya setengah 7 udah datang, itu nggak sabar. Ya kan, saya sabar, paling saya setengah 8 baru datang. Sabar, saya melatih kesabaran sejak SD. Nah, masalahnya guru saya yang nggak sabar, saya sering dimarahi. Ini guru kok nggak sabar ya. Padahal guru harus memberi contoh yang sabar. Kita sudah sabar, kenapa dia marah-marah? Saya sabar, contohnya setiap ulangan. Mengerjakan soal, teman saya yang pinter-pinter tuh buru-buru. Dikumpulkan, waktu belum habis, saya sabar. Sampai waktu habis, sampai dipaksa diminta sama guru, saya sabar. Kadang-kadang teman saya itu ngaku pinter, tapi kalau saya mau nyontek, nggak boleh. Nah itu berarti kan nggak pinter. Kalau pinter kan pasti boleh dicontek. Dia takut kalau ketahuan nggak pinter. Makanya nggak boleh dicontek. Untungnya saya sabar. Saking sabarnya saya pernah ditanya,
Waktu kelas 1 SD, 5 kali 5. Saya jawab 20. Dimarahi. Sabar dong Bu, lama-lama kan juga 25. Baru juga 20. Kalau saya buru-buru saya bisa jawab 30, ya kan? Itu kalau buru-buru kelewatan. Kalau kita mau sabar, 20 itu lama-lama jadi 25. Kalau sudah 30, lama-lama semakin jauh dari 25. Makanya yang sabar. Nah, saya tuh sabar sekali. Saya kelas 2, naik kelas 3, teman saya naik, saya enggak. Tapi saya sabar. Akhirnya saya berteman dengan adik-adik kelas yang kelas 1, di kelas 2. Tahun kenaikan mereka naik lagi, saya enggak lagi, saya sabar. Sekali lagi guru saya yang enggak sabar. Saya dikeluarkan. Menyesal sekarang dia. Enggak punya murid seperti saya. Saya menularkan, sabar ini saya tularkan. Karena ini positif, sabar itu sifat yang positif. Teman-teman saya ajari, kamu harus sabar. Terakhir teman saya, teman dekat saya datangi, saya hibur lah. Ya yang sabar ini juga cobaan. Istrimu meninggal kenapa? Ya, gagal ginjal. Terus saya bilang sabar, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Saya takutnya kalau dia nggak sabar malah dia buru-buru pengen nyusul istrinya kan repot. Makanya sabar, semua cobaan harus dihadapi dengan sabar. Teman saya itu ada lagi yang lebih unik. Dia suka sekali sama cewek, tapi banyak cewek yang nggak suka sama dia. Tapi dia sabar, nembak, dia pernah nembak cewek. Sekali gagal, 2 kali gagal, saya bilang sabar, tunggu waktu, 3 kali gagal. Dia sabar dan akhirnya berbuah hasil. Cewek itu menemukan jodohnya dan menikah dengan orang lain. Nah, coba kalau teman saya ini nggak sabar, kan bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, karena dia sabar, nah dia belajar dari pengalaman, dia tahu arti kesabaran. Dia deketin cewek lain, dia tembak, saya nggak mau gagal, dia nembak benar-benar, das, pas jidatnya, nggak gagal. Dan gara-gara itu dia masuk penjara. Tapi sebenarnya saya dari awal dia ini memang teman saya ini males. Masa gara-gara masuk penjara dia nggak bisa kemana-mana? Itu kan males namanya. Ya kan? Cuma gara-gara masuk penjara dia nggak bisa pergi kemana-mana. Itu kan males. Jangan sampai penjara ini jadi penghalang Anda untuk pergi kemana-mana. Itu namanya orang males, saya ajarin dia. Dan saya banyak belajar dari dia, kehidupan di penjara itu memang menguji kesabaran. Dan dia cerita, tidak benar kalau di penjara itu yang banyak adalah narkoba, itu enggak benar. Itu hanya oknum. Justru di penjara itu yang banyak jam. Karena bangun dikasih jam, makan dikasih jam, waktu mandi dikasih jam, waktu sholat dikasih jam, waktu olahraga dikasih jam, waktu istirahat lagi dikasih jam. Jadi sehari berapa jam itu. Jadi kamarnya penjara itu penuh dengan jam. Makanya fungsi waktu dan sabar seperti itu. Jadilah manusia yang sabar supaya waktu juga sabar menemani Anda. Saya Cak Lontong, salam lembar.